dalam feeling saya, dalam apa yang saya bisa tangkap dari Mas Prabowo, kecenderungan dia itu pasti akan bersama dengan Caimin. Gaul anak-anak sudah serius lah ini, ya. Taarufnya tuh udah serius gitu ya. Bukan sekedar say hello, WA-WAan, bukan sekedar itu ya. Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi-petinggi kami. Itu nantilah ya, yang sekarang kelihatan rumit nantinya nggak rumit lagi. Kami dengan Gerindra kita belum bisa terima proposal ini. Kami yang kira-kira sudah jadi tuan rumah dan akan menerima teman-teman sebagai tamu istimewa. Gus Imin dan Pak Prabowo sudah dalam satu rumah, sudah berkeluarga, kira begitu. Dia pasti menghitung betul momentum. Kenapa? Kalau kita salah menghitung momentum, katakan beliau ini, saya punya orang yang punya keyakinan mereka berdua akan berpasangan. Saya nggak bilang saya sebagai sekjen, tapi saya Hasanuddin Wahid meyakini bahwa pasangan terbaik dua orang ini. Tapi ini urusan momentum. Momentum itu penting, sebab begitu momentumnya itu nggak tepat. Contoh aja bang, itu momentum nggak tepat. Itu adalah seorang Napoleon itu adalah rajanya Eropa itu, jenderal yang bisa menaklukkan banyak negara, perang menang terus itu Napoleon. Tapi ketika dia tidak bisa menghitung momentum, bagaimana dia menyerang di daerah Eropa Timur dan sebagainya, Rusia itu nggak ngitung musim. Tiba-tiba ada musim salju, dia nggak siapkan logistiknya, pasukannya itu di perang di musim salju, dia nyerang ke sana, Rusia kalah. Kenapa? Karena ini dia nggak ngitung momentum, ini musim dingin atau musim apa. Padahal menurut hitungannya dia, ini belum waktunya musim salju datang. Musim dingin loh, tiba-tiba dia nyerang ke Rusia, musimnya salju. Itu artinya apa? Ada momentum yang dia hitung yang salah. Nah, saya pikir ini urusan momentum saja. Mungkin Pak Prabowo mencari momentum yang tepat, gitu kan. Gus Imin menjadi amanat muktamar untuk menjadi capres atau cawapres. Itu terus diperjuangkan kader sampai hari ini dan tidak berubah. Tidak ada nama lain. Yang kedua, komunikasi politik kita dengan Prabowo itu intens. Kita punya sekber bersama di Menteng dan itu terus menguat bahwa sungguhnya hari ini yang bisa membuat Prabowo menang setelah berkali-kali kalah adalah kehadiran Gus Muhaimin sebagai cawapresnya. PKB dengan Gerindra sudah 10 bulan terakhir dan kita tinggal mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya. Jadi prinsipnya kira-kira kita tunggu proposalnya dari Gerindra dan kita meyakini Pak Airlangga, Bang Nurdin Halid menghormati dan menghargai apa yang sudah dan sedang terus diupayakan antara Gerindra dengan PKB, yaitu mengusung beliau berdua sebagai capres dan cawapres. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya setuju tadi juga statement Bang Nurdin Halid bahwa pemilu 2024 itu kita mulai dari kilometer 0 di mana tidak ada incumbent. Semua partai politik berpotensi untuk mengusung kader terbaiknya masing-masing. Menurut saya tidak ada masalah P3 tidak lagi ada di KIB karena Golkar dan PAN sudah mencukupi 20% presiden threshold untuk maju. Jadi saya setuju gagasannya Bang Nurdin tadi. Pak Airlangga tetap bisa jalan dan Gus Imin tetap bisa melaksanakan mandat muktamar. Paling tidak ada 4 pasang. PKB nggak pernah mendeadline. Bahkan Caimin sendiri itu sangat nyaman dengan Pak Prabowo. Caimin menyatakan saya nyaman. Ini orang ada visinya. Begitu kan, jadi nggak ada masalah itu. Sebagai seorang Muhaimin Iskandar, oke. Lihat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan kesana kemarinya, manuver-manuver dan sebagainya itu. Tapi tentu saja sebagai ketua umum kan beliau nanti pasti akan bertanya kepada partai. Sebagai pemegang mandataris, beliau pasti akan nanya. Nah, kemudian beliau juga akan nanya kepada para kiai, nanya ke semua pihak. Oh ini sudah bulan Juni nih, ini sudah bulan Juli nih. Progresnya apa? Ya yang namanya orang ini kan harus ada progres.
sebagai ketua umum partai beliau pasti akan melakukan progres. Ya. Tapi sampai sekarang kami nggak pernah mendeadline secara apakah ada deadline resmi dari PKB kepada ini, enggak. Ya. Dalam feeling saya, dalam apa yang saya bisa tangkap dari Mas Prabowo, kecenderungan dia itu pasti akan bersama dengan Caimin. Gaul anak-anak sudah serius lah ini, ya. Taarufnya tuh udah serius gitu ya. Bukan sekedar say hello, WA-WAan, bukan sekedar itu ya. Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi-petinggi kami. Itu nantilah ya, yang sekarang kelihatan rumit nantinya nggak rumit lagi. Kami dengan Gerindra kita belum bisa terima proposal ini. Kami yang kira-kira sudah jadi tuan rumah dan akan menerima teman-teman sebagai tamu istimewa. Gus Imin dan Pak Prabowo sudah dalam satu rumah, sudah berkeluarga, kira begitu.